Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film Jepang Zombie S tahun 2011. Film ini bercerita tentang parasit zombie yang suka sama bokong. Iya, bokong. Wih, kayak mana pula ceritanya itu? Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Jadi ceritanya tuh gini weh. Ada sekelompok orang lagi mau pergi piknik ke hutan. 3 cewek cantik dan 2 cowok aneh. Sampailah orang ini di tempat tujuan. Ku kenalkanlah dulu sama kalian siapa aja nama-nama orang itu. Yang punya buah besar ini namanya Maki. Yang punya senyum manis namanya Ayane. Yang imut, cantik dan gemesin ini Megumi. Kalau 2 cowok lagi nggak penting, cuma pelengkap aja orang itu. Baru nyampe, si Maki langsung ngajak mereka ke sungai buat nyari ikan. Dia dapat info kalau di daerah itu ada ikan yang ngasilin cacing pita yang berguna untuk obat diet. Karena kerjaannya sebagai model JAV, dia jadi terobsesi dengan tubuh langsing. Sini, biar aku aja yang nangkap. Hiat! Dengan jurus karate, Megumi berhasil nangkap ikan di sungai. Tapi bukannya senang, Maki jadi marah. Jangan suka-suka kau aja lah ngambil jaring. Mentang-mentang kau cantik, pandai karate. Mau pamer kau ya? Maki pergi dari sana dan ngelampiasin kemarahan dengan bermantap-mantap sama Take, pacarnya si Ayane. Jantan yang gak bersyukur ya kayak gini. Udah punya pacar cantik, cewek lain pun digas. Kacau. Setelah selesai wiwi kilat tanpa ketahuan, Maki nyuruh Naoi untuk ngecek ikan tadi, ada cacing pitanya atau enggak. Pas lagi dicek, kok besar kali, gak kayak cacing pita biasa. Gak usah banyak bacot kau, sini biar langsung ku makan. Demi badan langsing, makin nekat nelan cacing pita itu hidup-hidup. Mereka nggak tahu kalau cacing pita itu bakalan jadi penyebab dari musibah parasit zombie. Waktu Megumi lagi pipis, mendadak Take datang dan ngegodain dia. Ayo kita berwiwi cantik, jangan sia-siakan kevirginanmu. Megumi teriak, dia nggak tinggal diam. Gedegam, kena sepak telur puyuhnya. Saat yang lain datang ke sana, tiba-tiba aja datang seorang bapak-bapak letoy. Si Take sok berani di depan pacarnya. Woi, jangan kau takut-takutin pacar aku ya. Siapa kau, Cabut. Dan tiba-tiba, jebret! Putus jarinya tergigit sama si bapak itu. Rasain. Aturan burung kau yang putus. Lasak kali pulanya, asik nyari lobang aja. Karena mereka ketakutan, Megumi ngasih tendangan maut. Hiat! Ketepak! Kepala si bapak langsung patah. Dan dia nggak bergerak lagi. Wayolah kita. Si bapak ini udah mati. Langsung lari panik lah orang itu semua. Mereka pergi balik ke mobil. Tapi nggak taunya mobil itu udah dicuri sama orang. Luka si Take makin parah. Megumi ngambil keputusan untuk nyari kampung terdekat di sekitar sana. Siapa pula yang jadiin kau bos? Gak usah sosok pinter deh ngasih solusi. Tapi yang lain nggak mau ribut. Mereka ngikutin keputusan dari Megumi. Awas kau ya. Setelah berjalan jauh, akhirnya sampailah orang ini di desa terpencil. Halo, Bapak Ibu, apa ada orang di sini? Kami sangat butuh pertolongan. Mendadak si Maki mendesak kesakitan. Dia sakit perut sambil terkincit. Aduh, woi, di mana kamar mandi? Udah berkuah pula kentutku ini. Dicari-cari, akhirnya ketemu juga toilet. Wih, nampak belahan bak bau kembarnya. Mantul, oi. Tapi tiba-tiba aja dari lubang keluar tangan zombie. Teriak menjerit si Maki gara-gara bokongnya diremas-remas. Ike kimochi. Buah! Si zombie keluar nampain diri. Sekarang giliran si buah kembar yang diremas-remas. Dengan sekuat tenaga, Maki berhasil keluar dari sana. Ternyata nggak cuma satu, ada banyak zombie yang keluar dari lubang toilet. Janganlah kalian tonton video ini sambil makan weh. Gelai nanti. Dengan jijik ketakutan, mereka langsung kabur dari incaran zombie Gara-gara masih sakit perut, si Maki jadi ketinggalan. Sampai-sampai asap kentutnya ngeluarin wujud setan. Mak. Gak kebayang lah kayak mana baunya itu. Dan tiba-tiba aja, jebret! Keluar cacing parasit dari lubang bokong si Maki. Ngeri kali bah. Megumi yang tadi berniat mau bantuin, malah gak jadi. Gara-gara dia punya fobia dengan serangga. Udah terlambat buat nolong. Maki pun digigit sama zombie-zombie Mereka terus berlari hingga masuk ke sebuah pondok.
Tutup woi, tutup. Jangan sampai si zombie masuk ke dalam woi. Dari arah belakang, mendadak muncul kakek tua dengan shotgun. Kalian dari kota kan? Ngapain kemari, hah? Apa kalian juga mau meracuni kami? Dari perut si kakek, ada sesuatu yang menggeliat-geliat. Wup, keluar kepala parasit dari mulut. Si kakek ternyata juga udah terinfeksi parasit zombie. Dia nggak mau parasit sampai ngendalin otaknya. Dengan nekat, jeder! Si kakek mati bunuh diri. Gak tertahankan lagi sama mereka, zombie udah pada masuk ke dalam. Megumi ngambil kampak, dipotong dia tangan dan badan si zombie. Tapi zombinya nggak mati-mati. Sampai telur si zombie pun dikampak. Tapi nggak ngerasain apa-apa. Mendadak Ayane terjatuh. Dan kepala si zombie, cerot! Pecah berserak. Akhirnya mereka tahu kalau kelemahan si zombie ada di kepala. Jangan kreak kali kalian biawak. Oh, cek cek jeder. Cek cek jeder. Bermatian semua zombie dibuat Megumi. Dari salah satu badan zombie ada cacing parasit yang masih hidup. Wush, langsung lompat ke arah dia. Megumi nggak bisa berbuat apa-apa karena dia paling takut sama bentuk serangga. Tiba-tiba aja, cut, ketembak paku si cacing parasit sama dokter yang mendadak datang nyelamatin mereka. Malam pun tiba, mereka semua udah di rumah si dokter Tanaka. Dan ini putri si dokter, Sachi. Dokter ngasih mereka makan malam dan tempat tinggal sementara. Megumi sangat penasaran. Dokter, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa orang-orang tadi jadi zombie Si dokter Tanaka ngasih tahu kalau semua terjadi karena cacing parasit yang ada dalam badan ikan. Dia nggak tahu dari mana asalnya. Ih, tergigit kau rupanya sama si zombie ya? Wah, yolah kau. Tujuan zombie itu ngegigit supaya parasit ngeluarin telur di tubuh yang baru. Bentar lagi bakalan netaslah cacing parasit itu di badan kau. Tiba-tiba aja Stake menjerit kesakitan. Aduh, sakit kali kepala aku, woi. Mau pecah rasanya kepala aku ini. Dokter ngerasa aneh, nggak kayak biasa korban parasit kayak gitu gejalanya. Ternyata hal itu disebabkan sama obat kuat yang sering dia makan. Dan si parasit paling alergi sama bahan kimia. Kepala Take jadi benjol besar. Dan tiba-tiba aja, buam! Meledak kepalanya. Wih, berserak kemana-mana, bah. Sambil mandi, Ayane nangis terisak-isak. Dia nggak nyangka Take bisa mati mengenaskan kayak gitu. Megumi, kau di situ kan? Kawani aku mandi yuk. Biar rasa sedih Ayane berkurang, dia terima tawaran itu. Oh, mak, masih warna pink weh. Jadi nggak konsen aku bah buat alur cerita filmnya. Tisu mana tisu? Saat udah di tengah malam, mendadak Megumi sakit perut. Aduh, di mana ya toilet? Udah berkuah pula kentutku ini. Dicari-cari. Bukannya ketemu, dia malah nengok kalau di suatu ruangan, dokter Tanaka lagi mukul-mukul per zombie. Itu supaya cacing parasit yang baru netas keluar dari mulut. Sesudah keluar, si Sachi disuruh makan cacing parasit itu. Dengan lahap tanpa tersedak, cacing parasit masuk ke badannya. Habis itu, nungging nak, biar bapak suntik. Kemudian si dokter nyucuk lubang bokong putrinya pakai obat anti parasit. Itu dilakukan biar parasit yang lama bisa keluar. Jadi kayak sistem looping gitu. Masuk yang baru, keluar yang lama. Megumi menjerit jijik. Akibatnya dia jadi ketahuan sama mereka. Dokter Tanaka ngasih penjelasan. Hal tadi dilakukan karena Sachi putrinya mengalami penyakit leukemia. Parasit sengaja dimasukin biar bisa mengontrol sel darah putih di dalam tubuhnya. Demi kesembuhan Sachi, dia sengaja ngebuat orang-orang desa jadi tumbal cacing parasit. Dan karena jeritan Megumi tadi, Ayane dan Naoi datang nyamperin. Sekarang kalian gak bisa pergi kemana-mana. Kalian adalah korban selanjutnya. Makan malam yang kukasih sama kalian tadi, udah kucampur sama telur parasit. Tinggal nunggu waktu netasnya aja. Hah, matilah kalian. Megumi marah dan langsung nyerang si dokter. Yat! Gedegam! Langsung KO si dokter. Waktu udah di luar, oh iya aku lupa. Cacing parasit sekarang udah ada di badan kita. Pergilah kalian duluan nyelamatin diri. Aku mau ngambil obat anti parasit di ruangan si dokter. Sambil lari terbirit-birit, Ayane dan Naoi dikejar sama zombie. Oh mak, semua cacing parasit keluar dari lubang bokong. Zombie ngejar mereka sampai nungging-nungging. Zombie anti mainstream kalian memang iya. Zombie Resident Evil mah lewat sama kalian. Gila. Di dalam rumah, setelah Megumi berhasil ngambil obat itu, dia dicegat sama Sachi. Betumbuk orang di dua. Yat. Sachi berantemnya pakai pisau dapur. Dengan jurus karate, ketepak.
Kena tumbuk mukanya. Pingsan kau kan Lapet. Kreak kali pulanya kau. Ayane dan Naoi berhasil lolos. Mereka nemu gedung tua. Tanpa ragu mereka masuk ke dalam. Di sana ternyata adalah tempat potongan mayat-mayat zombie yang udah mati membusuk. Cacing parasit pada berkeluaran buat nyari mangsa baru. Mendadak badan si Naoi kesakitan. Tanda-tanda kalau si cacing parasit udah netas dalam perutnya. Bersiaplah jadi zombie ee. Ini udah takdir kalian. Dengan sekuat tenaga, Naoi ngeluarin cacing parasit dari bokongnya. Wih, jadi senjata bah. Ayane, cepat pergi dari sini. Aku akan tahan dia. Tanpa perlawanan, si dokter dan Naoi langsung dikeroyok sama cacing parasit lain. Saat Ayane pergi kabur, tiba-tiba aja si Maki datang. Tapi bukan berwujud orang lagi. Dia kini udah jadi zombie. Sambil nungging, dia ngeluarin cacing parasit dan ngelilit badan Ayane. Secara perlahan-lahan sakit enak, cacing parasit masuk ke bokongnya. Habis dari sana, si cacing Alaska masuk ke lubang donat. Kesakitan sambil keenaan si Ayane. Dia pasrah nggak bisa ngelawan. Setelah dari 2 lubang bawah, kini masuk ke mulutnya. Sampai tembus ke bokong si Ayane. Ngeri kali bah. Enak kali cacing parasitnya ya, bisa masukin 3 lubang sekaligus. Paten. Pagi pun tiba, Megumi akhirnya sampai di gedung tua. Dia sangat terkejut melihat Ayane yang lagi kena siksa sama Maki. Kau juga akan jadi korbanku, Megumi. Rasakan ini. Tiba-tiba aja cacing parasit dari Ayane ngehalangin serangan si Maki. Megumi, aku tidak mau hidup sebagai zombie ee. Aku mohon tolong segera bunuh aku. Tolong. Dengan menangis nggak tega, Megumi ngambil pistol paku si dokter. Jeder. Begitu juga Maki. Jeder. Maafkan aku Ayane. Aku telat nyelamatin kau. Dan tiba-tiba aja Maki hidup lagi. Gak itu aja, badannya berevolusi jadi Pokemon bentuk nyamuk. Lari terbirit-birit lah Megumi ke dalam hutan. Ternyata di depan dia ketemu lagi sama Sachi. Gak cuma satu aja musuhnya. Maki dan Sachi bergabung buat nangkap Megumi. Mati kau Megumi. Tidak ada tempat buat kau sembunyi. Yat! Sret! Jadi nampak pentil pink si Megumi. Oh alah, jadi gak konsen lagi aku kan? Tisu lagi. Badan Megumi dililit sama cacing parasit. Dan lubang donatnya dicolok-colok. Megumi hanya pasrah kesakitan mendesak. Dia nggak bisa ngelawan. Abis itu dibawa dia terbang tinggi ke atas. Makanya jangan kepatenan kau ngelawan kami. Sekarang saatnya kau mati. Wah! Dicampakkan badannya ke bawah. Megumi berusaha nggak panik. Dia berkonsentrasi. Dia punya rencana buat manfaatin kekuatan cacing parasit. Dan tiba-tiba aja. Oh Makjang, paten kali bah. Si Megumi terbang pakai kekuatan gas kentut weh. Wih, paten kali anjir. Pakai gas kentut bah. Keren. Bersiaplah kau. Sekarang aku akan mengalahkanmu. Bertarung orang ini 3 di langit. Megumi pakai cacing parasit jadi senjata pedang. Ting. Ayo ting. Dan Sachi akhirnya kalah. Dia jatuh mati ketusuk batang pohon. Abis itu Megumi pakai senjata suntikan obat parasit. Serot! Ketusuk lubang bokong si Maki. Dan akhirnya Pokemon parasit buam! Meledak di atas langit. Megumi menang dari pertarungan tersebut. Saat udah turun ke bawah, dia kemudian minum sisa obat agar parasit hilang dari badannya. Saat keluar dari hutan, dia ngelihat kalau mobilnya ada di sana. Tapi saat dia mau nyalain, mendadak ada si dokter Tanaka di sana. Oh, dengan jurus karate tingkat tinggi, ketepak. Si dokter langsung kecampak mati. Dan film pun akhirnya tamat. Oke guys, demikian alur cerita film Jepang yaitu Zombie S tahun 2011. Semoga video ini bisa ngehibur kalian lah ya. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah perbanyak kerja keras biar kaya dan bisa dapetin cewek putih mulus kayak mereka. Karena cantik itu nggak murah cuy. Dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya weh. Oke? Ya udahlah dulu ya. Terima kasih and cheers!